Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Rahman Abidin dari kelas Teknik Presentasi Iklan A, NIM 007. Nah, kali ini di video saya ini saya akan membahas kembali materi-materi yang sudah di-share oleh Bapak Zuhri dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita let's go. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu strategi berbicara. Nah, ngomong ya rawatan ngomong itu ada triknya, yaitu salah satu contohnya atau salah dua, salah tiganya. Nah, yang pertama itu tatap mata lawan bicara Anda. Tapi natapnya itu biasa aja. Nanti kalau terlalu gini malah takut lawan bicaranya. Selanjutnya kita tuh harus menciptakan kesan pertama, biar mereka tuh kok respect lah bicara sama kita. Nah, yang ketiga itu kita itu harus menggunakan ucapan yang logis dan cerdas supaya mereka bisa menerima apa yang kita bicarakan. Nah, kita tuh juga ada cara untuk melatih logika kita dalam berbicara. Misalnya kita tuh harus memberikan alasan yang tepat untuk segala argumen yang kita berikan. Terus menghindari bentuk lompatan logika serta bahasa yang dilebih-lebihkan. Kita harus konsisten dalam bersikap, menggunakan kata-kata yang sederhana, dan kita tuh tetap tenang ketika kita berbicara. Nah, ciri atau gejala orang yang trauma berbicara itu seperti berbicara secara terbata-bata. Itu banyak terjadi seperti saya dulu, sekarang juga sedikit-sedikit. Nah, hanya suara kecil dan bergetar, kemudian gagap berlebihan, dan akhirnya mereka itu tidak berani menatap mata lawan bicara kita. Nah, itu kan agak canggung itu loh, mau natap aja risih. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuang rasa takut kita tuh ketika berbicara dengan orang lain? Kita harus membuat karikatur atau bias bayangan diri sendiri di cermin sebagai pendengar kita. Kemudian kita harus menghindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Kita harus pede. Ambek koyong apa kita harus pede. Nah, yang ketiga itu mempelajari konten dengan baik supaya kita bisa menyampaikan dengan cerdas, tidak bingung mau apa yang diomong apa ngono. Nah, kemudian kita harus menggunakan mantra untuk diri sendiri agar tidak gugup ketika berbicara, seperti itu. Ya, kemudian materi kedua kita akan membicarakan tentang storytelling. Apa itu storytelling? Yaitu storytelling itu adalah sebuah teknik atau kemampuan untuk menceritakan sebuah pengaturan adegan, event, dan juga dialog seperti itu. Nah, dengan kemampuan storytelling kita yang mumpuni, kita tuh bisa mencapai ke dasar hati seseorang atau menggerakkan seseorang untuk bersimpati kepada kita. Oke, dalam sebuah storytelling itu memiliki beberapa unsur-unsur supaya storytelling kita tuh bisa diterima mereka atau yang mendengarkan cerita kita. Nah, yang pertama unsurnya yaitu tema, yaitu sebuah pokok pikiran yang menjadi dasar cerita kita. Yang kedua yaitu alur itu adalah struktur rangkaian kejadian dalam sebuah cerita yang telah disusun. Yang ketiga yaitu konflik. Nah, konflik itu merupakan inti permasalahan dari dalam cerita supaya cerita kita tuh menarik didengarkan gitu. Nah, yang selanjutnya ada simpati, solusi, dan pembalikan atau efek lanjut, yaitu hal ini dilakukan untuk memancing rasa penasaran pembaca akan alur cerita yang tak bisa ditebak seperti itu mungkin. Oke guys, kita kali ini masuk ke materi yang ketiga, yaitu berani berbicara. Berbicara itu harus berani, nggak sembarangan orang berani berbicara seperti bicara di depan umum. Bahkan tidak di depan umum pun kadang kalau bicara ada yang masih kelihatan kayak canggung gitu loh. Itu merupakan trauma berbicara, yaitu seperti berbicara terbata-bata, suara kecil dan bergetar, gagap berlebihan, dan tidak berani menatap mata orang lain. Itu merupakan trauma berbicara. Nah, bagaimana sih cara membuang rasa takut itu?
Nah, untuk ubah rasa takut itu kita harus membuat karikatur pendengar. Hindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Kemudian mempelajari konten dengan baik dan mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Nah, selanjutnya unsur nonverbal. Dalam memikat hati konsumen itu kita harus berani berbicara nonverbal, yaitu dengan bahasa tubuh atau penampilan yang mencari perhatian. Nah, kemudian selalu tersenyum. Kita tuh akan tertarik dengan orang yang berwajah ceria, cerah, dan tenang. Sebaliknya, kita akan menjadi orang yang berwajah gelap dan gelisah. Jadi kita harus smile, man. Nah, kemudian tatapan mata yang stabil. Lewat mata itu kita bisa menyampaikan isi hati dan membaca isi hati orang lain ketika kita tidak berkata-kata. Kemudian gestur yang tepat, gestur tangan yang baik biasanya memperlihatkan telapak tangan itu bergerak dari dalam keluar, seperti itu. Oke, kita masuk materi selanjutnya. Yang keempat yaitu lobby dan negosiasi. Nah, dalam sebuah presentasi itu tentu memerlukan keahlian kita dalam melakukan lobby maupun negosiasi. Kita akan bertanya kira-kira apa tahu itu lobby dan negosiasi itu. Sederhananya, misalkan kita mencoba berangkat dari sebuah keinginan atau tujuan, kemudian disampaikan kepada target kita untuk bersama-sama mau mewujudkan atau memiliki tujuan yang sama sehingga tujuan itu tercapai seperti keinginan kita. Nah, artinya proses seni mendekati atau mempengaruhi orang lain itu tujuannya itu agar mau sesuai dengan kehendak kita. Kita melakukan lobby, kemudian melakukan negosiasi, itu setidaknya bisa ditafsirkan sebagai proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sebagai orang iklan, praktek ini memang menjadi hal yang harus kita kuasai karena harus tahu cara melobi yang bagus dan yang baik. Nah, tips and trick melakukan negosiasi atau lobby yang bagus dan yang baik. Kita tuh harus membawakannya dengan personal branding kita yang bagus. Kita harus menampilkan diri kita sebagus mungkin di hadapan orang lain. Nah, dan yang kedua, tidak serta-merta negosiasi itu hanya berurusan dengan profit, keuntungan atau uang. Nah, yang paling penting itu adalah pemahaman ide dan gagasan. Hal yang penting sekali, misalkan kita ingin membuat event atau mau bikin acara, tiba-tiba kita mengajukan sponsorship. Misalkan kita belum pernah ada tukar pikiran, ide, gagasan, ataupun belum pernah ada pendekatan, mungkin proposal kita tuh jarang sekali diterima, nggak bakal di ACC. Atau seumpama di ACC itu paling cuannya cuma dikit yang masuk ke kita. Nah, makanya kita tuh harus membuat mereka itu satu misi dengan kita. Makanya penting sekali kita menyatukan frekuensi dulu, baru ketika frekuensinya udah sejalur, kita akan mewujudkan kolaborasi yang bagus. Ya, next materi selanjutnya yang kelima yaitu strategi membangun komunikasi. Nah, di sini ada teknik bertanya atau strategi bertanya. Apa tahu itu? Dalam presentasi itu terdapat yang namanya sesi bertanya. Bertanya sendiri merupakan sikap ketertarikan kepada lawan bicara dalam konteks komunikasi antara dua manusia A dan B. Nah, selain itu, bertanya itu merupakan respon terhadap apa yang kita presentasikan atau topik masalah yang sedang kita bicarakan. Ibaratnya, sebuah percakapan apabila si A sudah panjang, lebar bercerita tentang suatu, tetapi si B itu tidak merespon sama sekali, itu berarti di sana tuh si B tidak tertarik dengan cerita yang diceritakan atau yang disampaikan oleh si A. Nah, untuk itu ada sebuah teori tentang komunikasi, di mana komunikasi yaitu C, communication, akan sempurna ketika terdapat tiga unsur yaitu he, P, and R, yaitu question, price, and reaksi. Reaction. Kemudian ciri-ciri komunikasi yang berhasil itu gimana ya? Yang
berkembang di momen berikutnya itu terdapat 3 unsur tersebut, baik itu pertanyaan, ujian, maupun reaksi. Nah, dari ketiga unsur tersebut dapat dibangun dalam sebuah forum diskusi, baik itu diskusi formal ataupun non formal. Hal ini itu juga berlaku ketika kita dalam dunia kerja pada saat presentasi suatu proposal atau mempresentasikan sebuah laporan. Oke, masuk materi yang ke-6, yaitu kita apa yuk. Nah, yang ke-6 adalah strategi menghidupkan pesan dalam sebuah presentasi. Kita tuh harus menentukan tujuannya dalam presentasi itu. Kita harus mengetahui, memahami ABC, yaitu Audience Based Communication. Kita harus membatasi pesan kita supaya pesan kita itu tercipta strukturnya. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan tujuan kita. Biasanya kita tuh sering merasakan minder, tidak percaya diri, tiba-tiba pikiran kita blank di tengah kita melakukan presentasi itu bikin kita sulit. Presentasi pun tidak sesuai ekspektasi kita, bahkan menjadi berantakan. Jadi untuk mengurangi sikap tersebut, kita harus menentukan tujuan kita. Nah, kemudian kita harus memahami ABC atau ABC, yaitu Audience Based Communication. Yaitu ketika kita memahami dan mengenal ABC, maka hal tersebut dapat membangun kepercayaan diri kita sebagai presentator. Apabila kita terlalu memfokuskan pada diri kita sendiri, itu saat presentasi, maka kita hanya terlalu fokus dalam kegugupan kita dan kegelisahan diri kita. Jadi kita harus bisa fokus juga terhadap audiens kita, supaya kita lupakan kegugupan, kegelisahan kita, dan kita menjadi tenang. Oke, selanjutnya mengenal penonton. Mencari tahu siapa sih pendengar kita, mengapa mereka menghadiri acara ini, apakah hal ini penting bagi mereka, terus kesulitan apa yang dihadapi audiens itu. Kita harus bisa mengenali mereka supaya kita mengetahui kita dapat menentukan tujuan kita juga. Nah, selanjutnya yaitu membatasi pesan. Mengetahui pentingnya bahwa komunikasi lisan itu berbeda dengan komunikasi tertulis. Dengan pesan lisan itu seseorang hanya memiliki satu kali kesempatan dalam menyampaikan inti suatu pembicaraan, dan biasanya dalam waktu terbatas. Oleh karena itu, kita harus benar-benar merancang cara berkomunikasi sehingga dapat mengirimkan pesan yang baik yang harus kita sampaikan. Nah, kemudian itu kita harus bisa menciptakan struktur. Yaitu struktur itu adalah sebuah jembatan dari tahap pengembangan sampai tahap penyampaian. Struktur adalah sesuatu yang memungkinkan kita itu untuk bekerja secara efisien di bawah kondisi penuh tekanan dan menentukan berbagai pilihan yang tepat. Pilihan-pilihan tersebut akan mengubah menjadi sebuah kesempatan. Ketika menyampaikan sebuah presentasi atau menjadi bos, tetapi kita tidak mempersiapkan dengan baik atau tidak membuat strukturnya, maka audiens merasa tidak nyaman. Bahkan audiens akan merasa malas mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus pintar-pintar melihat audiens kita. Nah, kali ini kita memasuki materi yang terakhir, yaitu materi ke-7, yaitu pemanfaatan teknologi dalam presentasi. Yang pertama, dampak perkembangan teknologi terhadap sesi presentasi. Di zaman revolusi 4.0 ini semakin mudah, teknologi semakin canggih. Salah satunya di era internet seperti sekarang ini, terutama dalam urusan presentasi perusahaan maupun periklanan. Meskipun demikian, ada beberapa dampak negatifnya juga yang dapat menghalangi apabila tidak disadari sejak awal. Yang kedua, yaitu mempermudah pencarian data. Tentunya dengan kemudahan berselancar di dunia internet itu sangat memungkinkan kita untuk lebih mudah mencari data-data ataupun benchmark dari konten yang harus disusun atau yang tidak disusun, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mendukung suasana sesi presentasi, yaitu teknologi seperti alat pointer, sound system, dan proyektor itu sangat mendukung itu menciptakan suasana presentasi yang kondusif. Akan sangat terbantu dengan berbagai peralatan yang memungkinkan audiens lebih fokus pada sesi yang dibawakan. Yang keempat, yaitu mempermudah penyebaran informasi. Fitur seperti WA, medsos, email, maupun Google Form
itu akan sangat membantu dalam penyebaran informasi seperti undangan untuk hadir di sesi presentasi. Kemudian yang kelima yaitu membuyarkan konsentrasi membuyarkan konsentrasi audiens. Kok gitu? Meski sebagian besar kita tuh melihat manfaat dari teknologi, akan tetapi hal ini tuh juga dapat memberikan pengaruh yang buruk pula. Contohnya seperti peralatan komunikasi smartphone yang malah dapat membuyarkan konsentrasi audiens apabila digunakan sewaktu sesi presentasi berlangsung. Nah, yang terakhir yaitu menghubungkan semua orang dengan bantuan presentasi. Jika terjebak dan tenggat waktu yang super ketat dan keterbatasan dalam desain presentasi, dengan teknologi masa kini, khususnya dengan munculnya berbagai startup desain online atau aplikasi lainnya yang bisa mempermudah untuk mendapatkan bantuan jasa yang diinginkan atau yang kita inginkan yang bisa membuat desain-desain tersebut. Nah, kali ini materi kita sudah selesai dibahas. Selanjutnya kita akan mereview sebuah UMKM. Nah, kali ini saya bekerja sama dengan UMKM atau salah satu UMKM yang ada di dusun saya, yaitu DBD, bukan demam berdarah, tapi Depot Bonsai Dwi. Nah, Depot Bonsai Dwi ini adalah kebetulan sebuah usaha kecil milik Mas Dwi Santoso, yaitu menjual tanaman hias seperti bonsai dan aneka tanaman hias lainnya. Tapi kebanyakan yang dijual itu seperti bonsai serut, bonsai waung, dan kayak ada tanaman hias, terus kuang, ada bonsai kelapa seperti itu. Ya kan di tengah pandemi COVID ini nggak hanya bakul gorengan malah banyak yang nggak laku. Malah istilahnya tanaman hias itu sekarang sedang menguasai pasaran. Kayak kemarin ada yang janda bolong atau apa itu tanaman-tanaman. Nah, dia tuh mengambil kesempatan di tengah pandemi ini karena dia suka merawat tanaman hiasnya tersebut, dan kebetulan di desa kami itu masih pelosok dan masih banyak tanaman-tanaman yang hidup di hutan atau di gunung-gunung. Jadi kita tuh tinggal ngambil, asalkan kita punya niat, kita mau berusaha, itu bisa. Mereka Mas Dwi itu biasanya ngambil di gunung atau biasanya juga beli juga, ada yang beli terus dijual lagi ke konsumen. Nah, itu dalam konsepnya kalau dihubungkan dengan apa yang kita bahas materi kita itu, kita bisa masuk seperti ke lobby dan negosiasi, karena kita perlu melobi calon konsumen kita, perlu menegosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Contohnya, Mas, ini harganya berapa? Yang jelaskan yuk harga negosiasi, wong bisa lah ono kene nego suwi banget. Mbuh tuku mbuh ora, tapi endingnya kan kita masuk ke lobby dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga, atau entah mungkin itu untuk menanyakan jenis-jenisnya atau apa. Nah, karena itu di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sentra-sentra industri baru yang berkembang seperti jualan tanaman hias ini tadi. Kita sebagai orang advertising harus pinter membranding, apalagi itu masih dalam satu kompleks kita bisa mengiklankan itu di Google Ads, mungkin kita di Instagram atau sosmed lainnya, atau malah kita menawarkan ke supplier tanaman hias kayak yang dijualan di pinggir jalan bawa mobil pickup gitu. Yang penting kita tuh gimana ya, niat berawal dari niat, dan karena kita sudah mempunyai basic, kita harus menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Kita harus pandai berbicara, kita harus bisa melobi orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita. Kita harus benar-benar mencari perhatian mereka supaya kita bisa bekerja sama dengan mereka, dan produk kita atau produk UMKM ini
bisa menjadi langganan dengan atau bekerja sama dengan pihak yang lain supaya supaya dapat yang efek yang bagus lah, penjualannya laris, terus banyak yang mengenal, itu kan mantap banget loh. Jadi berawal dari niat usaha, modalnya juga nggak seberapa, kita bisa mensejahterakan saudara-saudara kita yang di sekitar kita, dan kita juga bisa mengamalkan ilmu kita. Ya mungkin cukup sekian pembahasan materi dan review sedikit tentang UMKM yang ada di dusun saya, yang saya masukkan ke sedikit materi tadi, yang saya kaitkan dengan sedikit materi tadi. Mungkin cukup sekian. Kopat cemplung santen enak menawi lepat nyuwun pangapunten. Saya Nur Rahman Abidin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.